Pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual tetapi hanya satu pembeli atau pembeli yang dominan. Karena hanya ada satu pembeli, pihak inilah yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dibeli. Akibatnya, penjual berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki alternatif pembeli lain. Perbedaan utama pada pasar monopoli terletak pada penguasa pasar. Pada monopsoni yang berkuasa adalah pembeli, sedangkan pada monopoli yang berkuasa adalah penjual. Ciri-ciri pasar monopsoni. Ciri utama pasar monopsoni adalah ketidakseimbangan antara jumlah penjual dan pembeli. Banyak penjual harus berhadapan dengan satu pembeli sehingga pembeli memiliki posisi dominan. Barang yang diperdagangkan umumnya berupa barang yang mentah atau bahan baku karena pembeli biasanya adalah produsen yang akan mengolah kembali barang tersebut. Dalam pasar ini, pembeli dapat menentukan harga secara sepihak, sehingga pendapatan penjual cenderung lebih rendah dan tidak merata. Kondisi ini sering memicu perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga peran pemerintah sebagai pengawas atau penengah menjadi sangat penting. Kelebihan pasar monopsoni. Walaupun sering merugikan penjual, pasar monopsoni memiliki beberapa kelebihan. Pembeli yang dominan biasanya menetapkan standar kualitas yang tinggi, sehingga penjual terdorong menjaga mutu produknya. Selain itu, penjual dituntut untuk lebih efisien dan inovatif agar tetap dapat bertahan. Harga jual relatif lebih stabil dan mudah ditentukan karena ditetapkan oleh satu pihak. Alur penjualan menjadi lancar karena hasil produksi pasti terserap, dan penjualan tidak perlu mengeluarkan biaya promosi untuk mencari pembeli. Kekurangan pasar monopsoni. Kekurangan utama pasar monopsoni adalah potensi ketidakadilan. Pembeli dapat menetapkan harga rendah meskipun biaya produksi penjual meningkat. Kepentingan dan keluhan penjual sering diabaikan karena posisi tawar mereka lemah. Selain itu, risiko ekonomi seperti inflasi, kenaikan biaya produksi, atau kelangkaan bahan baku lebih banyak ditanggung oleh penjual, bukan oleh pembeli. Contoh pasar monopsoni. Pasar monopsoni di Indonesia terlihat ketika banyak penjual hanya menghadapi satu pembeli dominan. Sebagai contoh, Bulog pada pasar beras, PLN di sektor energi, pabrik kelapa sawit dan karet terhadap petani, serta pemerintah sebagai pemberi tunggal tenaga kerja seperti guru negeri, TNI, dan kepolisian. Dalam semua contoh tersebut, penjual tidak memiliki banyak pilihan pembeli, sehingga harus menerima harga yang ditentukan oleh pembeli dominan. Faktor terbentuknya pasar monopsoni. Pasar monopsoni terbentuk karena beberapa faktor, seperti sulitnya akses lokasi penjual ke pasar lain, tingginya biaya operasional dan transportasi, serta minimnya jumlah pembeli di suatu wilayah. Selain itu, ketergantungan ekonomi penjual pada suatu pembeli juga memperkuat terbentuknya pasar monopsoni. Konsep soal hitungan pasar monopsoni. Dalam soal hitungan monopsoni, fokus utama adalah menentukan kuantitas dan harga optimal dari sudut pandang pembeli tunggal. Pembeli tidak hanya mempertimbangkan harga rata-rata atau AFC, tetapi juga marginal factor cost atau MFC, yaitu tambahan biaya untuk memperoleh tambahan unit input. Karena untuk membeli lebih banyak barang, pembeli harus menaikkan harga bagi semua penjual. Nilai MFC selalu lebih tinggi daripada AFC. Keseimbangan monopsoni terjadi pada MRP sama dengan MFC, bukan pada saat MRP sama dengan AFC seperti pada persaingan sempurna. Contoh soal 1. Pabrik gula. Pabrik gula sebagai pembeli tunggal menentukan jumlah tebu yang dibeli berdasarkan titik di mana MRP sama dengan MFC. Dengan pendekatan ini, pabrik memutuskan untuk membeli 20 ton tebu dengan harga 25.000 per ton. Sedangkan jika pasar berjalan persaingan sempurna, pabrik akan membeli 30 ton dengan harga 30.000 per ton. Dari sini, terlihat bahwa monopsoni membeli lebih sedikit dan menetapkan harga lebih rendah untuk pembelian. Pertama, kita hitung total cost dengan cara mengalihkan AFC dengan kuantitas. Pada 10 ton, total biayanya 20.000 kali 10 yaitu 200.000. Pada 20 ton, total biayanya 25.000 kali 20 yaitu 500.000. Pada 30 ton, total biayanya 30.000 kali 30 yaitu 900.000. Pada 40 ton, total biayanya 35.000 dikali 40 yaitu 1.400.000. Lalu kita hitung MFC, yaitu perubahan total biaya dibandingkan perubahan jumlah. Dari 10 ke 20 ton, MFC-nya adalah 30.000. Dari 20 ke 30 ton, MFC adalah 40.000. Dari 30 ke 40 ton, MFC adalah 50.000. Setelah itu, kita bandingkan MRP dengan MFC. MRP sama dengan MFC terjadi pada 20 ton. Itu kuantitas monopsoni. Harga ditentukan oleh AFC sehingga pada 20 ton harga tebu 25.000. Jika dibandingkan dengan persaingan sempurna, keseimbangan terjadi di 30 ton dengan harga 30.000. Kesimpulannya adalah monopsoni menghasilkan kuantitas yang lebih rendah dan harga yang lebih murah dibandingkan pasar persaingan sempurna. Hal ini menunjukkan kekuatan pasar monopsoni dalam menekankan harga. Contoh soal 2, pabrik susu. Pabrik susu sebagai pembeli tunggal menentukan kuantitas susu yang dibeli dari peternak sampai MRP sama dengan FSC. Hasilnya, monopsoni membeli 200 liter dengan harga 5.000 per liter. Di sisi lain, dalam pasar persaingan sempurna, kuantitas yang dibeli menjadi 300 liter dengan harga 6.000. Ini menunjukkan bahwa monopsoni mengurangi kuantitas pembeli dan menurunkan harga. Pertama, total cost dihitung dengan AFC dikali kuantitas. Pada 100 liter, total biayanya 4.000 dikali 100 yaitu 400.000. Pada 200 liter, total biayanya 5.000 dikali 200 yaitu 1 juta. Pada 300 liter, total biayanya 6.000 dikali 300 yaitu 1.800.000. Pada 400 liter, total biayanya 7.000 dikali 400 yaitu 2.800.000. MFC dihitung dengan perubahan TC dibagi perubahan Q. Dari 100 ke 200 liter, MFC-nya adalah 6.000. Dari 200 ke 300, MFC-nya jadi 8.000. Dan dari 300 ke 400, MFC-nya menjadi 10.000. Keseimbangan monopsoni terjadi pada MRP sama MFC, yaitu di 200 liter, harga ditentukan dari AFC, yaitu harganya di 5.000. Dan di pasar persaingan sempurna, MRP sama dengan AFC, di Q sama dengan 300 liter, yaitu di harga 6.000.
Kesimpulannya adalah dalam kondisi monopsoni, pembelian lebih sedikit dan harga lebih rendah dibanding pasar persaingan sempurna sehingga pendapatan peternak lebih rendah. Contoh soal 3. Pabrik rokok. Perusahaan rokok membeli tembakau dari petani hingga MRP sama dengan MFC. Monopsoni memutuskan untuk membeli 100 kg tembakau dengan harga Rp35.000 per kilogram. Di pasar persaingan sempurna, pembeli naik menjadi 150 kg dengan harga Rp40.000 per kilogram. Total cost dihitung dengan AFC dikali kuantitas. Pada 50 kg TC Rp30.000 dikali 50 yaitu Rp1.500.000. Pada 100 kg TC Rp35.000 dikali 100 jadi Rp3.500.000. 150 kg TC-nya Rp40.000 dikali 150 yaitu Rp6 juta. Di 200 kg TC-nya Rp45.000 dikali 200 jadinya Rp9 juta. Selanjutnya ada MFC, perubahan TC dibagi perubahan Q. 50 ke 100 kg MFC-nya ada Rp40.000. Dari 100 ke 150 kg MFC-nya Rp50.000, dari 150 sampai 200 kg MFC-nya Rp60.000. Persimpangan pasar monopsoni terjadi di Q sama dengan 100 kg harga AFC-nya Rp35.000. Di pasar persaingan sempurna, MRP sama dengan AFC Q 150 kg. Contoh soal 4. Pada pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit membeli kandang buah segar dari petani sampai titik keseimbangan MRP sama dengan MFC. Monopsoni membeli 10 ton dengan harga Rp900.000 per ton. Dalam pasar persaingan sempurna, pembeli meningkat menjadi 15 ton dan harga Rp1 juta per ton. Ini menegaskan pola monopsoni yang membeli lebih sedikit dan membayar harga lebih rendah. Total cost dihitung dengan AFC dikali kuantitas. Pada 5 ton TC-nya Rp800.000 dikali 5 sama dengan 4 juta. Pada 10 ton TC-nya Rp900.000 dikali 10 yaitu 9 juta. Pada 15 ton TC-nya 1 juta dikali 15 yaitu jadi 15 juta. Pada 20 ton TC-nya 1.100.000 dikali 20 jadi 22 juta. Selanjutnya ada MFC, yaitu perubahan TC dibagi perubahan Q. Dari 5 ke 10 ton MFC-nya 1 juta. 10 ke 15 ton MFC-nya Rp1.200.000. Dari 15 ke 20 ton MFC-nya adalah Rp1.400.000. Seimbang monopsoni terjadi di Q sama dengan 10 ton dengan harga AFC Rp900.000. Di pasar persaingan sempurna, MRP sama dengan AFC di Q sama dengan 15 ton dengan harga 1 juta. Kesimpulannya, monopsoni menyebabkan kuantitas dan harga pembelian lebih rendah dibandingkan pasar persaingan sempurna sehingga pendapatan petani berkurang. Kesimpulan pasar monopsoni. Dari ketiga kasus tersebut, dapat dijelaskan bahwa pasar monopsoni selalu menghasilkan kuantitas dan harga yang lebih rendah dibandingkan pasar persaingan sempurna. Hal ini terjadi karena pembeli tunggal memperhitungkan MFC, bukan hanya AFC. Pada saat menentukan jumlah pembelian, perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa posisi penjual dalam pasar monopsoni cenderung lemah dan membutuhkan perlindungan atau regulasi agar tidak dirugikan. Pasar monopsoni adalah kekuatan tawar sangat mempengaruhi hasil pasar. Ketika hanya ada satu pembeli, penjual berada pada posisi yang lemah sehingga harga dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu pembeli sangat berisiko bagi penjual karena mereka tidak memiliki alternatif lain. Pasar monopsoni juga mengajarkan bahwa efisiensi ekonomi tidak selalu berjalan dengan keadilan. Sebab, keuntungan besar di pihak pembeli bisa diikuti kerugian di pihak penjual. Oleh karena itu, peran pemerintah dan regulasi menjadi penting untuk melindungi penjual dan pekerja agar tidak dieksploitasi. Di sisi lain, tekanan dalam monopsoni dapat mendorong penjual untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas, tetapi hanya hal ini berdampak positif jika dilakukan dengan sistem yang adil dan seimbang.